Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Hari ini, Rabu 2 November 2022, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan yang didasarkan dari kitab Mazmur 142, ayat 1 sampai dengan ke-6. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang nyata. Engkau menghidupkan, Engkau membangkitkan, dan Engkau ya Tuhan senantiasa memberikan semangat kepada kami untuk senantiasa memiliki pengharapan di dalam-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya menjadi kekuatan, menjadi penyegar, dan menjadi penopang untuk seluruh hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami Tuhan melalui kesempurnaan kasih dan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber sabda, kebenaran dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikian sabdanya. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 2 November 2022 adalah arus deras kehidupan. Dulu banyak tukang bakso atau jualan bakso itu lewat rumah kita. Tapi sekarang kan tidak lebih banyak karena banyak yang punya kiosnya sendiri. Saya yakin di antara kita ada yang juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Pas gerimis-gerimis, terus kita mendengar ting 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 ting. Wah, langsung keluar rumah, blas. Nyari loh, kok nggak ada tukang baksonya? Wah, ternyata tukang baksonya sudah jauh. Apa yang kita lakukan? Kita langsung bertepuk tangan. Bakso! Memanggil tukang bakso. Untuk apa? Berhenti. Baik ia menunggu kita, atau penjual bakso datang ke rumah kita. Dan suara kita yang kita ucapkan keras biasanya. Bakso. Dan tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Tujuannya apa? Tujuannya terpenuhilah harapan kita untuk menikmati semangkok bakso. Sehingga kita menjadi terpuaskan. Coba, kalau tukang baksonya kemudian tetap ngacir saja. Karena mungkin ia pakai headset, pakai Walkman. Karena nggak dengar ya, tang ting. Bisa jadi kita menjadi kecewa. Sekalipun suara kita sudah berseru-seru dengan keras.
Tapi juga kadang kita tidak kehabisan akal. Sekalipun mungkin penjualnya terus berjalan, kita mungkin akan nututi terus mencari atau mengejar sampai dapat. Demi apa tadi? Ya, harapan itu sendiri. Persis dengan teks yang kita renungkan hari ini adalah sebuah upaya yang keras dari Daud. Karena apa? Merasa dikejar-kejar, merasa terancam, sehingga ia sembunyi. Ia merasa sendiri, takut, tak berdaya. Bayangan hidupnya adalah kematian. Bayangan kehidupannya adalah penderitaan. Bayangan kehidupannya adalah kesesakan, keluhan, dan lain sebagainya. Ia sendiri. Tetapi ia ingat bahwa kesendiriannya bukan berarti ia putus harapan. Justru dalam kesendiriannya di dalam gua itu disebutkan di ayat pertama, ketika ia ada di dalam gua, justru dibangun disebut suatu doa. Kesendirian betul mengancam dirinya, membuat dirinya takut, tapi kesendirian atau keheningan itu justru menjadi bagian dalam hidupnya untuk menemukan kembali Tuhan yang telah hadir di dalam kehidupannya. Untuk itu, dalam keheningan yang dalam, rohnya, tubuh jiwa rohnya, membangun dialog dengan Tuhan, dengan doa. Dimulai dari apa? Di ayat yang kedua. Tiada pilihan yang lain dalam keheningan itu. Daud tidak berdiam diri. Jelas disebutkan di ayat yang kedua. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Artinya apa? Suara, mengucapkan. Karena tiada pilihan lain selain kita berbicara. Masa bertindak, mau keluar dari gua, wong dia sedang terancam. Sekalipun dalam keterancaman bukan berarti ia berhenti. Tetapi masih ada daya yang lain yang ia bisa kemudian ungkapkan dan ekspresikan lewat suara. Bukan suara asal-asalan, tapi tertuju kepada Tuhan yang telah hadir dalam kehidupannya. Ia mengingat-ingat kembali, ia mencecap kembali, ia merasakan kembali. Sehingga kemudian disebutkan dengan nyaring suara. Bukan kemudian Tuhan, Tuhan. Tidak. Bukan dengan suara yang pelan. Suara nyaring berarti apa? Mengungkapkan kesungguhan, kepasrahan dari setiap ketakutan, keterancaman itu. Suara berarti apa? Menunjukkan kesungguhan. Bukan hanya keras. So, bukan. Keras berarti menunjukkan apa? Kesanggupan, kemantapan. Dengan nyaring, aku berseru-seru. Berseru-seru berarti apa? Tidak hanya sekali. Tuhan! Tidak. Bukankah kita membaca teks ketika ada orang yang sakit meminta, Tuhan kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku. Ketika ada yang lain mengatakan, diam, jangan mengganggu guru. Tetapi ia tidak berdiam, terus mengatakan, Yesus kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku. Pertanyaannya, kenapa Daud harus bersuara nyaring? Apa tidak cukup sekali saja? Atau tanpa suara nyaring itu apakah Tuhan tidak mendengar? Tentu Tuhan sudah mengerti secara dalam apa yang dihadapi oleh Daud. Tetapi yang dari Tuhan harus direspon oleh Daud dengan kesungguhannya. Karena dengan suara nyaring itulah, dengan berseru-seru itulah, yang memiliki kekuatan, memiliki daya untuk menghadapi semuanya. Dan ia berjumpa kembali dengan Tuhan. Sehingga disebutkan, berseru-seru, diungkapkan kembali, bahkan disebutkan kembali bahwa yang nyaring itu, yang berulang itu, di ayat kedua, memohon kepada Tuhan. Jadi punya tujuan. Bukan hanya asal bicara, delak-delak, rame di gua, biar tidak merasa sepi, tidak. Tetapi ia tertuju kepada Tuhan.
Hanya itu yang bisa dilakukan oleh dia. Karena tidak ada yang lain selain dia menaruhkan percaya kepada Tuhan. Untuk inilah yang menjadi pesan yang pertama bagi kita. Apapun hal yang sedang kita hadapi. Mungkin kita merasa sepi, merasa sunyi, tak berdaya, tidak memiliki teman, dan lain sebagainya. Justru menjadi kesempatan yang baik untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Penderitaan dan apapun yang sedang kita hadapi, justru menjadi potensi yang berharga untuk kita, untuk datang kepada Tuhan. Itulah yang menjadi pesan pertama. Selanjutnya pesan yang kedua, kita perhatikan ayat yang ketiga. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Pesan yang kedua adalah kita harus jujur. Apapun itu sampaikan kepada Tuhan. Dengan apa? Tentu bukan sekali dua kali kita berkata dan memohon kepada Tuhan. Utarakan terus, utarakan terus, utarakan terus. Persis ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak curhat kepada teman, kepada saudara, kepada majelis, kepada pendeta. Terus, 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 terus. Kenapa harus terus dilakukan? Supaya apa yang menjadi kesesakan, apa yang menjadi yang disebutkan keluhan, itu dilepaskan. Kita harus terus berkata di dalam doa. Supaya segalanya kemudian diperbaharui. Jangan berdiam dengan keluhan. Jangan berdiam dengan kesesakan. Tapi ungkapkan itu terus menerus dengan suara nyaring, dengan kesungguhan. Dan yakinlah. Bukan hanya soal aspek psikologi iman. Tapi kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga setiap keluhan, setiap kesesakan itu, Tuhan memberdayakan kita melalui kuasanya. Untuk kita melampaui, melewati, bahkan merayakan dan mensyukuri kelelahan, keluhan, kesesakan itu. Dan kita mampu untuk berjuang melewatinya. Yang ketiga, kita perhatikan ayat yang keempat. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Daud dengan suara nyaring, jelas dia punya tujuan kepada Tuhan. Maka kemudian diteguhkan di ayat 4. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Artinya apa? Daud punya keterbatasan. Ia benar telah mengukur dirinya. Semuanya. Tetapi ada di mana keterbatasan itulah justru menjadi, kembali saya mengatakan, potensi yang baik untuk menyerahkan kepada yang misteri, yaitu Tuhan. Ia tidak tahu jalan kehidupannya ke depan. Tapi setiap pengalaman hidupnya telah membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Maka ia menaruhkan permohonan itu kepada Tuhan karena ia tahu yang disebut Engkau mengetahui jalanku. Artinya apa? Ia menaruhkan bahwa semua yang dilakukan Tuhan baik untuk hidupnya. Maka tiada cara lain untuk hanya percaya kepada Tuhan. Di tengah semangatnya yang lesu, lunglai. Dan pesan inilah yang harus kita tangkap. Bukankah kita merasa sering tak semangat, lunglai, tak berdaya, siapapun dan apapun kita. Saya yakin kita punya persoalan kehidupan ini. Tapi kembali, Tuhan yang mengetahui setiap jalanku adalah Tuhan yang akan menunjukkan jalan kebenaran dan hidup untuk kita. Percayalah. Dan sebagai penutup, tema hari ini, arus deras kehidupan. Bukankah kehidupan itu deras? Bahkan mungkin membuat kita kendang. Kendang itu kita seperti tak berdaya dengan arus gitu. Dan kita tidak menguasai arus itu. Tapi yakinlah, sekalipun itu deras, ada tangannya yang memimpin kita. Yang memampukan kita untuk bisa mengarungi derasnya air kehidupan itu. Persis di ayat kelima dan keenam. Di ayat kelima, menyambung di ayat keempat.
ketika Daud merasa sendiri, tidak ada yang memperhatikannya. Hanya Tuhan yang ia percayai. Hanya Tuhanlah yang menjadi penopang hidupnya. Sehingga Daud mengatakan, kembali, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Tidak cukup sekali ia berseru. Tapi ia terus-menerus mengulangi berseru-seru kepada Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Arus deras kehidupan bukan mematikan kita, tapi justru memampukan kita kuat. Karena ada kekuatan Tuhan yang menopang, sehingga kita bisa mengarunginya. Karena Tuhan melindungi dan menyelamatkan kita. Karena Tuhan menyelamatkan kita, maka Tuhan memberikan kehidupan itu kepada kita. Percayalah, sekalipun arus kehidupan itu deras, tetapi kita bisa mengarunginya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kebenaran firman-Mu menyatakan kekuatan, bahwa Engkau berkenan ketika kami terus berseru. Engkau berkenan dengan terbuka pada rahmat dan kasih-Mu yang memberikan jalan kepada kami. Untuk itu tolonglah kami untuk terus menyatakan pengharapan kami kepadamu. Dan setiap keluhan, kesesakan, bahkan kesendirian kami. Karena kemurahan-Mu menyelamatkan kami. Karena kemurahan-Mu menghidupkan kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk terus percaya. Karena kami percaya, maka kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Dan yang sudah memasuki masa adiuswo. Khususnya atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Irna Purwanti, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu. Kami yakin berkat kasih, kekuatan dan cinta-Mu Tuhan yang memelihara, yang menyehatkan, yang menguatkan. Demikian untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran, ketangguhan, kekuatan iman, dan damai sejahtera yang dari-Mu. Berkati kami Tuhan dari setiap pergulatan dan pergumulan kami. Engkau yang mengetahui dari setiap harapan kami, keluh kesah kami, penderitaan kami, dan apapun berbagai rupa hal yang menekan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir, menyatakan berkat, kuasa, dan keselamatan. Demikian untuk setiap anak dan cucu kami. Engkau memberkati anak dan cucu kami dari setiap aktivitas mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu hadir atas mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin berkat, kuasa, dan kemurahan-Mu terus menopang dan menghidupkan persekutuan di GKJ Sarimulyo. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mampukan kami terus untuk menjaga NKRI ini Tuhan. Biarlah kemerdekaan itu terus kami bangun. Kami hadir dalam setiap perjumpaan dengan setiap anak bangsa. Kami bertanggung jawab menghidupi kemerdekaan itu Tuhan. Makanya biarlah Engkau yang mengutus kami menjadi damai dan menjadi berkat atas kehidupan bersama. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, untuk perdamaian dunia. Tolonglah ya Tuhan. Kami yakin Engkau menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina dan pihak-pihak yang terkait. Terus kami berseru, terus kami memohon Tuhan. Sekalipun selama beberapa bulan ini konflik itu belum mereda. Tetapi kami percaya Tuhan, pada titik pada kehendak-Mu yang jadi, perdamaian itu dinyatakan. Demikian juga Tuhan, untuk wabah COVID-19 yang ternyata masih ada Tuhan. Mampukan kami dalam kesadaran yang penuh, supaya kami tidak euforia, kemudian melakukan prokes. Mampukan kami untuk dengan sadar Tuhan, bahwa pandemi ini belum berakhir. Tolonglah kami
dengan kesadaran kami, menjaga semuanya supaya baik, sehat, dan selamat. Kami yakin kasih-Mu Tuhan menyatakan berkat untuk kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.